Kembali lagi dengan kita ya, sahabat Semanema yang ada di seluruh alam semesta ini. Ya, kita kembali lagi akan membahas tentang proses-proses di PPDB Jatim ya, terutama yang paling khusus di SMA kita tercinta, yaitu SMA Negeri 1 Manyar. Nah, begini, ini kan yang dibingungkan oleh para wali murid ya, calon siswa di SMA Negeri 1 Manyar itu, bagi siswa yang sudah diterima di tahapan 1, di tahapan 2, dan tahapan 3. Tahapan 1 afirmasi ya, tahapan 2 ini nilai rapot, tahapan 3 itu zonasi. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, kita akan bahas tuntas di sini ya, sahabat Semanema semuanya yang ada di seluruh alam semesta. Oke, kita langsung bincang-bincang saja kepada Mr. Dendi ya, sebagai siap operator ya. Kita bicara santai saja ya. Iya, santai. Oke, gini Pak Dendi ya, Pak Dendi apa Mr. Dendi ini? Bebas. Bebas ya. Mister aja, Mister ya. Iya. Gini Mr. Dendi, setelah anak-anak ini sudah lolos ya, dikatakan lolos dan masuk di SMA Negeri 1 Manyar, terus itu tahapan apa yang harus dilakukan selanjutnya itu? Untuk prosesi kita bahas mengenai daftar ulang gitu loh. Kan ada yang online, ada tahapan ini sebelum daftar ulang secara offline, sebelum daftar ulangnya. Oke. Terima kasih Pak Fani atas kesempatan yang diberikan. Saya ucapkan selamat kepada calon siswa yang sudah diterima di SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Ya, selamat ya di SMA kita. Ya, selamat. Oke. Mudah-mudahan nanti proses selanjutnya seperti daftar ulang kemudian penyetoran berkas bisa lancar sehingga betul-betul bergabung menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Manyar. Iya, terutama menjadi keluarga kita bersama. Betul. Ya. Okay. Tambah lagi nih sahabat Semanema. Tambah sahabat lagi nih. Oke, saya jelaskan. Mungkin kita langsung bisa lihat website ppdbjatim.net ya. Kita tunggu dulu. Yeah. Oke. Nah, mungkin dari awal kita tutup dulu. Jadi monggo ditutup dulu untuk halaman ppdbjatim.net ditutup dulu. Tutup dulu Pak, close dulu. Oke, Bapak Ibu yang ada di rumah atau siswa-siswi, saat pendaftaran sudah melakukan dan sudah latihan, mereka melakukan pendaftaran melalui website ppdbjatim.net secara online. Ya, bisa menggunakan browser apa saja, bisa Google Chrome ya, Mozilla juga ya, Mozilla bisa. Monggo dibuka untuk Google Chrome-nya, kemudian silakan diketikkan alamatnya ppdbjatim.net. Nah, setelah di enter maka akan keluar pengumuman. Nah, seperti ini ya. Jadi ada halaman pengumuman di mana di situ konfirmasi oleh siswa yang diterima. Iya. Jadi yang diterima cukup dengan mengunduh bukti penerimaan. Seperti itu. Jadi nanti siswa masuk ke halaman kabupatennya. Kalau kita Kabupaten Gresik, nanti tinggal dipilih Kabupaten Gresik. Kemudian dia akan memasukkan memasukkan yang kemarin adalah, kita coba ya. Coba aja langsung biar jelas. Oke, silakan pilih Kabupaten Gresik ya, biar tahu. Oke, kabupaten pilih Kota Gresik. Ini sudah ada opsinya Pak Dendi ya? Ya, sudah ada, tinggal dipilih aja. Dipilih aja ya. Ya, Kabupaten Gresik akan tampil lagi. Tampil lagi nih ya. Oke, kemudian kita lihat
Nah, di situ sudah ada menunya, ada Cetak pendaftaran, cetak bukti, Ya. ada peringkat. Misalnya mau melihat peringkat ya. Nah, bisa dilihat di sana. Sekarang kan sudah zonasi ya, sudah ditutup, sudah pengumuman. Maka kita bisa melihat ranking zonasi di situ ya. Oke. Nah, coba kita lihat ranking zonasi SMA. Nah, tinggal dicari, pilih sekolahnya ya. Sekolah mana Ini yang akan semua kita tahu? sekolah bisa. Bisa Se-Kabupaten Kabupaten Gresik Oh, karena kita kan tadi sudah memilih Kabupaten area Gresik ya. Gresik, betul. Oke. Misal SMA Negeri 1 Manyar, Pak. Oke, coba klik. Oke, Oke. total data 192. Ini yang apa? Ya, ini yang zonasi. Zonasi. Ya, Jarak meternya itu ya. ya, betul. Sahabat teman apa tuh jarak Untuk meternya? yang terjauh, ya, Terjauh. terjauh berapa? Oke, sampai 500, 600, 700 masih terus ke bawah ya. Oh, 947 meter. Nah, saat melihat pengumuman ini Iya. diterima apa tidak, ya. Oke. Ya. Coba ke cetak bukti, Pak. Bukti cetak bukti. Cetak bukti. Ah, Oke, cetak bukti. ya. Bukti Penerimaan. penerimaan. Nah, itu siswa memasukkan yang pertama adalah nomor induk siswa nasional, ya, NISN. Oke. Kemudian yang kedua PIN pesertanya yang Oke. kemarin. Jadi jangan sampai PIN-nya hilang. Iya. Ya. Bahaya nih, bahaya Iya. nih, bahaya. Ya, harus disimpan. Oke. Nah, seperti tadi yang muncul di pengumuman saat kita mengetik Iya, iya. ppdbjatim.net Oke. itu ada pengumuman bahwa yang diserahkan adalah cetak yang pertama, Iya. cetak bukti penerimaan. Jadi Oke. bukti bahwa siswa itu sudah diterima. Oke. Nah, jika dia sudah mencetak, ya, cetak bukti dengan melakukan login ini, Oke. maka dia sudah dianggap melakukan Verifikasi. konfirmasi Konfirmasi secara online. secara online. Cukup itu saja, Pak Dendi. Cukup itu saja. Ya, Sangat mudah sekali ternyata. ya sangat mudah. Iya. Jadi, Kalau gini Pak, misalkan ada suatu masalah ini, tiba-tiba salah satu calon murid kita itu hilang itu pinnya atau lupa naruhnya di mana, itu gimana? Ada solusi lain nggak? Nanti bisa cetak bukti, ada nggak di sana? Cetak bukti PIN Coba. pengambilan PIN, ya. Oh, gitu. Masuk pengambilan PIN di sana, coba. Langsung didemokan aja. Kita ke awal, ke halaman awal ppdbjatim.net. Nah, kita coba, siapa tahu ada yang lupa ya PIN-nya. Oke, di close dulu, Pak. Oke. Kita ke pengambilan PIN, terus lulusan, dipilih lulusannya Jatim. Nah, kemudian ini dimasukkan nomor, ya, NPSN-nya, nomor induk siswa nasional dan tanggal lahir. Oke. Kemudian nanti langsung keluar pinnya Iya. ya. Jika siswa itu sudah pernah mengambil PIN, Ya. maka PIN-nya akan tampil. di Keluar. situ. Jadi pinnya nggak bisa hilang Pak ya? Nggak bisa hilang, sudah Oh, keren. gitu. Iya. Jadi pinnya nggak bisa hilang. Iya, betul. Oke, jangan takut ya nanti kalau ada pertanyaan atau di rumah ada masalah seperti ini. Pin saya nggak ada, pin saya lupa, pin saya ketulis atau apa ya. Nanti bisa buka di PPDB Jatim.net yang menunya yaitu pra pendaftaran, terus ambil pin ya, nanti dicek pinnya di situ, terus nanti masuk lagi ke tahapan berikutnya gitu. Jadi Mengonfirmasi tinggal tadi. memasukkan NPSN Iya. sekolah, kemudian nomor induk siswa nasional dan tanggal lahir. Tanggal lahir. Nanti akan muncul PIN-nya. Oh begitu. Nah, itu bisa dicetak atau Ah. dipoto juga bisa. Oh begitu. Oke. Oke, coba ke yang tadi, kembali lagi. Itu tentang PIN sudah, Pak ya? Iya, Yang tentang sudah, ya. Nah, kita buka lagi PPDB Jatimnya untuk syaratnya tadi. Oke, ini ya. Jadi untuk konfirmasi itu cukup melihat pengumuman, Oke. dia diterima apa tidak. Oke. Jika dia diterima, maka akan muncul diterima di SMA Negeri 1 Manyar ya. Iya. Nah, bukti itu nanti dicetak. Dicetak Atau ya. dipoto juga bisa, dipoto kemudian dicetak, terserah
Ya. Atau disimpan PDF-nya juga bisa, Oh, gitu. file PDF-nya. Nah, itulah bukti siswa bahwa dia sudah melakukan konfirmasi ke ppdbjatim.net. Oh, begitu. Ya. Kemudian pada tanggal 14 Nggih. sampai dengan 19 Juni Iya. 2021, siswa yang diterima mengunggah surat keterangan lulus Nah, atau ijazah. Nah, keterangan mungkin kan lulus. ijazahnya belum keluar. Ya, belum keluar ini. Ya, maka siswa harus meminta surat keterangan lulus dari sekolah asal SMP. Cukup itu saja. Ya, cukup itu. Nanti yang diupload adalah foto yang asli ya. Foto yang asli ya. Ya, yang asli. Bukan fotokopi ya, sahabat Bukan. Semanema. Yang Jadi asli. nanti ketika ijazahnya belum di tangan, ya belum di tangan, artinya belum mendapatkan ijazah, pakai surat keterangan kelulusan yang asli, di foto yang asli, bukan fotokopi. Perlu diingat sahabat Semanema semuanya. Ya, lanjut Oke, Pak Den. betul. Berikutnya. Oke, jadi untuk sahabat Semanema yang ada di rumah dan para orang tua, Iya. karena akhir-akhir ini banyak yang kebingungan Gitu. dan datang ke sekolah bertanya masalah ini. Ya. Setelah dia membuka website pengumumannya ppdbjatim.net, dia diterima. Nah, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya itu kan pertanyaan yang Iya. sangat banyak. Iya, benar. Yang dilakukan, yang tadi sudah kita jelaskan, yang pertama tadi buktinya disimpan, ya, bukti tanda diterimanya. Kemudian yang kedua, pada tanggal 14, ya, sampai dengan 19 Juni 2021, siswa mengunggah foto SKL asli. Sekali asli ya. Ya, SKL asli, keterangan cukup. lulus ke ppdbjatim.net. Oh gitu. Ya, dia upload. Diupload ya. Ya, betul. Oke. Nanti pada tanggal 14 14 sampai tanggal sampai 19 Juni. 19 Juni. Nah, jika siswa tidak melakukan, Iya. berarti siswa tidak melakukan tahapan kedua, yang artinya adalah dia dianggap mengundurkan diri otomatis. Oh begitu. Iya, Jadi nggak cukup di tadi ya yang di apa namanya? Konfirmasi. siswa yang iya. tidak cukup. Tidak cukup di situ saja. Iya. Oh harus ada tahapan lagi Ya, ya. jadi Kita upload yang SKL tadi tahapannya. Oh begitu. Oke. Ya. Oke. Kemudian tahap yang ketiga, Iya. yang ketiga adalah pada tanggal 21 sampai dengan 30 Juni Ya. 2021, Oke. siswa yang diterima datang ke sekolah secara langsung. Ngapain? Ini ngapain, Pak? Ya, Kenapa kok harus datang ke sekolah? Ini ngapain? ya, datang ke sekolah, Iya. melakukan daftar ulang secara langsung. Secara Kalau online. tadi kan online. Iya, Ya, online. online internet itu nanti masuk sistem PPDB Jatim. Net. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini, tahap ketiga, 21 sampai dengan 30 Juni, Ya. siswa yang diterima Iya. setelah upload tadi Iya. KL-nya Oke. ke website ppdbjatim.net, maka dia datang secara langsung ke sekolah, ya, Sekolah ya. ya, dengan syarat Apa syaratnya, Ya. Pak? Apa saja? otomatis protokol kesehatan harus dipatuhi secara ketat. Benar sekali. Ya, mungkin sudah tahu semua apa saja Iya. mengenai protokol kesehatan itu. Iya, masih di musim pandemi, Ya, Pak. betul. Ya, semoga pandemi ini sudah hilang lah. Sudah hilang, sudah reda gitu. Oh, jadi tadi itu ada 3 ya? Ya, ada tiga. Tiga. Nah, tiga Jadi tahapan. siswa yang sudah terkonfirmasi ada di SMA tertentu, terus dia harus melakukan konfirmasi oleh siswa yang diterima ya dengan jalur tadi, PIN tadi, terus pada tanggal 14 sampai 19 itu harus mengupload ya. mengupload surat keterangan lulus yang asli. Ya, betul. Kalau misalkan ada yang lupa upload surat keterangan lulus itu fotokopi, itu gimana nanti? Harus mengupload ulang atau seperti apa, Pak Den?
nanti diupload ulang. Nanti dapat ulang ya. Diupload ulang. Oh, pasti ada perintah salah atau apa gitu. Iya. Oke. Nanti tinggal diikuti. Berarti tahapan-tahapan ini harus diikuti semua ya. Ya, diikuti semua. Oh. Kemudian saat daftar ulang secara langsung, ya, Iya. secara langsung itu siswa harus membawa Ya. yang pertama bukti pendaftaran. Iya, iya. Jadi bukti pendaftarannya harus dicetak, Iya. ya. Ya. Jadi misalnya dia daftar jalur afirmasi, Iya. ya. Nah, itu bukti pendaftarannya dicetak. Kemudian yang kedua, bukti penerimaannya juga dicetak. Oke. Ya. Iya. Ya, kan ada dua, pendaftaran, Sama penerimaan. penerimaan. Dua-duanya dicetak. Nah, semua sudah tersedia ya tadi ya, Pak. Iya. Tadi kan ada yang Sudah namanya tersedia. bukti pendaftaran, Iya. tadi kan, terus Iya. bukti penerimaan. Ya, betul. Semua dicetak ya? Iya. Siap, siap. Jadi misalnya yang kemarin hilang, Iya. ya, yang kemarin hilang untuk para sahabat bisa dicetak ulang Iya. di ppdbjatim.net. Nah, Tadi sudah ada menunya kan? Iya, 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 sudah ada. Jadi tidak khawatir ya? Ya, tidak khawatir. Ya. gitu loh. Uh-uh. Oke. Kemudian yang kedua adalah membawa surat keterangan lulus Atau ijazah. atau ijazah asli. Aja. Ya. Jadi tapi untuk siap-siap difotokopi satu. Iya, ya. iya, biasanya ada Ya. pengadaan gitu ya. Ya. Jadi silakan untuk difotokopi minimal satu kali. Iya, benar. Dan jangan lupa dibawa yang asli. Kemudian yang ketiga, membawa kartu keluarga. Nah, ini. Kartu keluarga bukan foto keluarga. Iya. Karena saat masih ingat ya, Iya, masih itu masih. saat kita melakukan verifikasi Iya, benar benar Ya. benar. itu ada yang upload foto keluarga. Bukan ya, jadi kartu keluarga. Iya, ya mungkin. Kakak ya. Iya, kakak kartu keluarga. Jadi Yang asli kan nih Pak Den? ya yang asli, kakak Ya. yang asli yang digunakan saat melakukan pengambilan PIN. Oh, begitu. Ya, betul. Harus sesuai ya. Ya, harus Oh, sesuai. sesuai dong, nggak boleh ya kayak sesuai ya. Harus sesuai. Ya, nanti dipertanyakan ulang lagi tuh. Oke, lanjut Oke. Ge. Terus ini dokumen penunjang lainnya. Nah, ini untuk dokumen penunjang lainnya, ya. Ini dari kebijakan dari sekolah. Yang pertama untuk penunjangnya akte lahir, Oke, ya. akte Jadi lahir. fotokopi akte lahir, Ya, kemudian fotokopi raport raport dari semester 1 sampai semester 6. semuanya, Ya, semuanya. semuanya difotokopi. Ya, Kemudian rekomendasi jurusan. surat rekomendasi penjurusan dari BK Oh, begitu. SMP asal. Oh, dari BK SMP. Ya, SMP asal. Oh, gitu. Jadi kan misalnya minat bakatnya di Bidang ya apa? mepet ke IPS misalnya. Iya. Ya. Jadi nanti masuk di EPR. Nanti kan BK memberikan rekomendasi Oh, gitu. bahwa siswa tersebut minat bakatnya di bidang IPS. IPS itu istilahnya apa? IPS gitu ya. Iya, IPS. Oh, gitu. Ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan Iya. sosial. Nanti terbagi-bagi. Soalnya kan penjurusan itu sudah mulai kelas 10. Benar, Penjurusan. benar. Yang Iya. perlu dipahami seperti itu. Iya. Jadi sahabat teman-teman, kalau pada era dulu ya, pada dulu-dulu itu, waktu yang lampau itu penjurusan itu pada waktu saya sekolah nih, SMA nih, itu penjurusan itu dilakukan di kelas 2, di kelas 11. 11 kalau sekarang ya. Ya. Kalau dulu Dulu. kita kelas 2. Iya. Istilahnya. Benar. Cek kelas 10 sudah penjurusan. Ya mungkin supaya fokus ya, supaya Iya, fokus betul. gitu. Nah. Supaya fokus. Nah, berikutnya apa Pak Dan, apa yang harus Oke, selain itu? selain itu berikutnya adalah foto Iya. ukuran 3x4 Oke. dan 4x6 masing-masing 4 lembar. Ya. Kurang foto, sekali lagi, 3x4, 3x4, 4x6 4x6, sebanyak 4 lembar, masing-masing 4 lembar. Masing-masing 4 lembar nggih. Ada 8. Iya, ada 8. Untuk fotonya hitam putih, Hitam putih ya. Kalau foto SMP boleh nggak, Pak? Pakai foto SMP gitu. boleh, yang foto ijazah itu boleh. Terus kalau bisa foto yang seragam, pakaian ya? seragam, ya. Iya, memang harus itu, Pak. Ya.
Harus pakaian yang seragam. Iya, pakai artinya seragam dari SMP ya. Ya, dari SMP. Ya, putih biru kalau nggak salah itu ya. Ya, makanya kita kan hitam putih saja. Iya, itu maksudnya biar seragam gitu Iya. kan. Kalau nanti berwarna, Iya. nanti fotonya close up anak-anak. Oh gitu. Iya. Bahaya nih, bahaya. Jadi seperti Oke. itu. Oke, selanjutnya apa lagi, Pak? Oke, kemudian selanjutnya adalah akan diberikan link ya, Link. link untuk mengisi data pribadi. Oh, istilah pribadi. Ya, data pribadi untuk keperluan khususnya di Dapodik. Dapodik ya. Ya, Oke. ya, datanya nanti lengkap. Iya, nanti. Nanti siswa-siswinya akan mengisi secara online di rumah masing-masing. Itu. Nanti akan kita kasihkan link. Oh, nanti pakai website sekolah kita atau gimana itu? Ya, nanti linknya kita cantumkan. Yang pertama di website. Websitenya bisa dilihat di atas Atas, ya, alamatnya. Oke. Bisa dilihat di atas. Kemudian juga nanti akan kita post di Instagram sekolah. Oke. Instagramnya ada di atas juga. Oke. Dan juga kita masukkan di link YouTube ini ya. Iya, Oke. iya pasti itu pasti. Nanti ada di kolom deskripsi ya kawan-kawan semuanya, sahabat Semanema. Nah, ini Pak, ini tadi daftar pada tanggal 21 sampai 30 Juni, benar? Iya, betul. Dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 30 Juni di hari kerja. Di hari kerja ya? Ya. Jadi bukan hari libur ya? Kalau hari libur. sekolah kita kan 5 hari kerja, Iya. hari Sabtu dan Minggu Libur. libur. Ini perlu disampaikan Benar. semuanya. Jadi hari Sabtu dan Minggu libur. Otomatis kalau kita hitung ada 8 hari. 8 hari ya? Ya, 8 hari. Oke. Oke. Ini karena harus mematuhi protokol kesehatan, Iya. ya, maka akan kita jadwal, Iya. ya, akan kita jadwal per hari nanti 50 calon siswa. calon siswa. Ah, Oke. untuk datanya bisa di-download, ya, bisa dilihat di download di website sekolah Ya. di http semanema-gresik.sch.id. Iya. Nah, Ada- kalau misalnya belum menangkap bisa Lihat dilihat di atas ya, ada di atas. Jadi di semanema-gresik.sch.id. Itu nanti linknya kita kasih di sana untuk daftarnya. Ya. Nanti pembagiannya sudah ada. Misalnya gini, ada nomor urutan ya. Nomor urut 1 sampai 50 itu otomatis hari pertama. hari berikut hari ini. Tanggal berapa itu? Tanggal 21. 21. Ya, nanti kita kasih lah harinya. Iya, Ya, nanti kita tanggal ini hari ini Ya. itu nomor 1 sampai 50. Oke. Untuk 51 sampai 100 ya. ya, hari Nah, kedua. itu hari kedua. Dan seterusnya sampai hari ke-8. Gitu. Karena apa? Karena hari Sabtu dan Minggu libur. Nah, begitu ya. Iya. Itu siswa masuk ya, calon siswa ke sekolah ya? Iya, calon siswa ke sekolah Sama- sendiri. Sendiri ya? Ya. Oh, sendiri. Kalau misalnya diantar oleh orang tuanya nanti dipersilakan berada di luar gerbang, Gitu ya. ya. Yang boleh masuk nanti adalah siswanya dengan menggunakan seragam sekolah Sekolah asal. seragam sekolah asal. Iya, betul. Ya. Kalau pakaian bebas nanti tidak diperkenankan, ya. Untuk masuk ya. Iya, betul. Oh, begitu. Iya. Sepatunya sepatu Iya, dong ya. bersepatu, ya. Bersepatu jangan pakai Iya, sendal. bersepatu. Iya, benar. Jadi sekali lagi untuk para calon siswa pada tanggal 21 ya sampai dengan 30 Juni 2021 itu wajib datang ke sekolah SMA Negeri 1 Manyar Gresik. Iya. Ini saya ulangi ya. Untuk melakukan daftar ulang secara langsung. Bisa langsung ya. Secara langsung Iya, benar. dengan membawa yang pertama ya, bukti pendaftaran dan bukti penerimaan Oke. yang asli Yang asli. yang sudah dicetak. Benar. Jika yang terdahulu hilang bisa di-download lagi di ppdbjatim.net, cetak lagi. Iya.
Oke. Kemudian yang kedua, surat keterangan lulus atau SKL dari sekolah SMP asal yang asli, Pak. Yang asli. Ya, bukan fotokopi. Itu nanti di bawah. Kemudian yang ketiga adalah kartu keluarga atau KK asli di bawah. Juga membawa fotokopi. Ya, untuk berkas ya. Ya. Jadi SKL yang asli dan fotokopinya ditambahkan 1 lembar. Kemudian yang kartu keluarga juga ditambahkan 1 lembar. Nah, nanti kita juga tulis di kolom deskripsi ya. Ya, Mungkin betul. kalau Ya, nanti penjelasannya. penjelasannya tidak lupa. Iya. Kemudian itu dokumen penunjang lain. Yang pertama akte lahir fotokopi. Kemudian Kakak KK sudah ya, raport sudah, fotokopi raport semester 1 sampai semester 6. Kemudian surat rekomendasi penjurusan dari BK SMP yang asli ya, suratnya yang asli. Kemudian foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 4 lembar. ya, hitam putih. Hitam putih berseragam sekolah. Benar, yang rapi. Itu saja. Itu saja ya sementara Dan ini ya. nanti akan dapat link ya, link untuk mengisi data pribadi secara lengkap nanti diisi di rumah. Kalau ini kan cuma menyerahkan saja, Iya. kita cocokkan namanya Oke. sesuai apa enggak orangnya. Kalau sudah udah selesai. Sehingga waktunya tidak begitu lama seperti Kalau itu. nggak sesuai gimana, Pak? Iya. Kalau nggak sesuai. Otomatis blacklist. Kalau nggak sesuai, Ya, seperti itu, konsekuensi, itu ya. konsekuensi ya. Harus sesuai ya, Harus teman-teman. sesuai. Iya ya. Yang nggak sesuai kan misalnya di kakaknya itu misalnya Yang diupload apa? misalnya yang diupload di mana ya, di Gresik, Iya. yang dibawa kakak Tuban itu kan nggak sesuai. Sesuai ya. Perlu nanti di cross check ulang Iya, lagi itu nanti. iya, di cross check ulang. Iya, di cross check ulang lagi itu nanti. Iya. Oke. Jadi berkas-berkas itu harus dibawa. Harus dibawa ya. Ya betul. Oke. Nah ini Pak Den, kan ada renggang waktu 1 hari itu di tanggal 19 antara 19 sampai tanggal 21 itu. Kan ada tengah-tengah tanggal 20. Misal ya kita tidak berharap ya sahabat Semanema untuk kelupaan mengupload atau siswa yang diterima dapat mengunggah atau mengupload surat kelulusan asli atau ijazah. Tentunya di web PPDB itu. Di web PPDB Jatim kan itu yang tahap nomor 2 tanggal 14 sampai 19. Iya betul. Nah itu mungkin nih ada yang kelupaan sampai tanggal 20 kelewat 1 hari. Berarti dianggap mengundurkan diri ya. Oh, begitu ya, nggak ada pengampunan ya. Iya. Itu sudah sistem ya ternyata Sistem ya. yang bekerja. Oh, begitu. Nah, makanya ini harus diperhatikan oleh para sahabat semuanya. Iya. Untuk tanggalnya itu sudah diberikan lumayan ya. Iya, Jangka waktu 5 hari itu. tanggal 5 hari. 14 sampai dengan 19 untuk melakukan mengunggah surat keterangan lulus. Iya, harusnya mengunggah. Surat keterangan lulus. Iya. Soalnya kalau tidak mengunggah berarti kan dianggap belum lulus. Belum lulus ya. Jika belum lulus berarti kan nanti nanti misalkan nih ada itu ya. Loh, saya kan sudah lulus, saya kan gini, saya kan udah daftar gini gitu. Ya kan belum mengunggah gitu ya. kan gak ada buktinya. Gak ada buktinya ya. Iya. Nah, Berarti ini makanya. kita nanti bisa cross check itu kan ya. Iya. Oh gitu. Jadi sahabat Semanema dimanapun Anda berada, ya ketika sudah dinyatakan lulus di sekolah manapun, segeralah pada tanggal 14 sampai 19 Juli 2021 untuk mengupload surat keterangan lulus atau ijazah asli ke website ppdb.jatim.net. Jangan lupa, kalau sampai kelupaan itu, wah itu gimana ini? Soalnya gini, jadi ini kan semua bekerja secara sistem ya, komputerisasi ya. Sistem yang bekerja, jika kita tidak melakukan tahapan 1, Iya. ya, maka tidak akan bisa ke tahapan 2. Benar. Maka dia akan berhenti di situ. Berhenti di situ ya. Sehingga begitu upload nanti SKL-nya, Iya. maka sekolah kan akan dikasihkan data Benar. yang sudah
upload SKL Ini gitu. seperti itu. Nah, data itulah yang digunakan oleh sekolah nanti untuk meng-cross check saat melakukan pendaftaran ulang secara langsung di sekolah. Seperti itu. Sehingga untuk data pembagian ya, Iya. pembagian gelombang Iya. daftar ulang ke sekolah secara langsung itu akan kita upload ya, akan kita upload ke website Semanema Gresik sch.id Nggih. itu setelah tanggal 19 Juni 2021. 2021 ya. Iya, soalnya datanya kan kita masih tunggu. Kita masih tunggu ya. Iya. Oke, gini Pak Den, sekali lagi ya. Ya mungkin supaya lebih jelas dan pertanyaannya lebih spesifik lagi. Kan itu tanggal mengkonfirmasi siswa diterima ini boleh nggak kita buka di tanggal merah ya, di tanggal merah atau mungkin tanggal 1 itu kan hari Pancasila, tanggal 6 hari Minggu, tanggal 13 kan hari Minggu juga. Misal dibuka di situ untuk melihat pengumuman kan boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Itu 24 jam. 24 jam ya. Ya, betul. Jadi fasilitasnya 24 jam untuk secara- mengecek ya, untuk mengecek saya ini diterima di sekolah mana gitu kan ya. Ataupun misalnya mau cetak bukti pendaftaran atau cetak ulang bukti penerimaan, Iya, ya itu bisa dilakukan 24 jam. 24 jam. Iya. Jadi ngeceknya lulus hendaknya itu di sini ya, di bukti ini. Iya. Kalau sudah punya bukti penerimaan kan sudah diterima otomatis. Oh begitu ya. Diterima oleh sistem. Diterima oleh Secara sistem. Ya. Oke. Nanti kan untuk resmi masuk ke misalnya SMA Negeri 1 Manyar, syaratnya tadi harus melakukan daftar ulang secara langsung. Secara langsung. Nah, tahapannya yang pertama melakukan unggah atau mengupload SKL ke ppdb-jatim.net. Jadi ini ada dua ya tahapannya Pak Den ya. Yang Iya. pertama itu adalah online untuk ke Jatim. Iya, betul. Yang berikutnya itu offline untuk ke sekolah kita mengkonfirmasi Ya, data betul. ini sudah masuk di sekolah kita, Ya, di sekolah SMA Negeri 1 Manyar, Iya, betul. maupun di sekolah-sekolah yang lainnya. Iya, sama Kan begitu, saja. nggih? Iya. Jadi ini khusus di Provinsi Jawa Timur Ya, keseluruhan, nggih. Iya, betul. Tidak hanya di Gresik ya. Oh, tidak hanya semua semuanya. kabupaten, kota yang ada di Jawa Timur semuanya sama. Semuanya sama, tahapannya seperti itu Iya, semua. seperti itu. Tanggalnya pun Sama. 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 Gitu ya. Iya. Pokoknya sudah masuk tanggal 14, sahabat Semanema sudah boleh untuk mengunggah SKL-nya itu SKL-nya, yang asli. iya, yang asli. Jadi seperti itu. Nah, untuk habis dari daftar ulang dan sebagainya sudah selesai, maka kita ucapkan selamat gitu ya. Iya, betul. Iya dong, selamat kan. Kita tambah lagi nih keluarga gitu kan. Terus tambah keluarga kita ini. Ya, terus nanti setelah daftar ulang itu nanti ada tahapannya. Tahapan berikutnya. Iya. Kalau di universitas itu namanya Apa ya? Ospek. Kalau di tingkatan SMA MOS atau MPLS. MPLS itu. Nanti ditunggu ya informasi MPLS ya. Iya pastinya Pak Dan nanti ditunggu. Nanti mungkin dari OSIS nanti akan membawakan dan pembina OSIS ya. Iya pasti. Mengenai MPLS seperti Iya, apa. nanti. Biar semuanya Tahu ya. Oke. Oke, cukup ya Pak. Sedikit dari ulasan tata cara pendaftaran ulang secara online maupun offline yang dilakukan untuk ke Jatim.net maupun untuk ke sekolah. Ingat, pada tanggal 14 sampai 19 harus mengupload SKL asli ke pdb-jatim.net. Oke. Yang berikutnya pada tanggal 21 sampai 30 Juni tentunya di jam kerja ya kawan, di jam kerja. Oh ya, tadi lupa. Iya. Jam kerjanya jam 8 sampai jam 12. Jam 12 ya. Iya. Oh, singkat sekali ya. Karena kita kan 50 saja, 50 apa melayani satu hari itu 50 Iya. ya, jam 8 sampai jam 12 sudah Ya diusahakan ketika sudah tertera namanya di website sekolah nanti, ya, betul. mohon untuk
kerjasamanya lah supaya Iya. sama-sama enak, supaya apa namanya dari calon siswa juga enak, dari kita juga enak semuanya, begitu ya, sesuai Iya, dengan betul. protokol kesehatan begitu. Iya betul. Jadi pakai masker, Pakai masker, cuci tangan sebelum masuk ya. hand sanitizer, terus jaga jarak. jaga jarak. Mungkin itu saja ya dari informasi yang perlu disampaikan Iya, untuk betul. Mr. Dendi ya. Iya, misalnya nanti ada pertanyaan bisa ditulis aja di kolom komentar, admin Iya, kita nanti akan menjawab. Begitu ya. Iya, Nah, nanti kita juga sampaikan di kolom deskripsi apa-apa saja yang harus dibawa ketika pendaftaran ulang secara offline di sekolah kita tercinta. Iya, Benar nggak? betul, betul. Oke, sahabat Semanema, ya jangan lupa ini like dan subscribe ya channel kita yaitu Semanema Gresik Official. Iya. Terus jangan lupa nih satu lagi, bunyikan tombol lonceng notifikasi. Iya, nyalakan. Iya, nyalakan ya. Iya. Nyalakan atau bunyikan ya. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari sekolah kita tercinta. Iya, jadi kita ini punya program Benar. Posnema Posnema. podcast Iya, yang podcast sekarang Posnema. lagi booming ya. Jadi ngobrol-ngobrol santai. Oke. Nanti itu informasi-informasi dari sekolah akan kita sampaikan ke masyarakat luas. Iya, benar. Seperti itu. Seperti kayak ini tadi. Iya, betul. Oke. Posnema siap berbagi kebaikan. Selamat siang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selalu tegakkan panji